teman-teman, ketemu lagi. Kali ini saya dan Mas Januar mau tulan ke Jogja. Ke apa namanya, Mas? Daerah Galeri Omah Duwung, Cangkringan. Cangkringan, Galeri Omah Duwung. Di daerah Sleman. Ya, sebenarnya sudah lama sih dengar nama Omah Duwung, tapi baru kali ini benar-benar ke sana. Kalian biar tambah teman, terutama teman-teman dari Jogja ya. Kita berangkat jam 2 tadi dari rumah. Mungkin sekitar 2 jam perjalanannya, karena kayaknya kami belum pernah lewat jalur itu. Nanti coba sebelum Jogja, waktu sampai Prambanan kita ambil arah kanan, lihat Google Map aja nanti. Yang ada acara siapa, Mas? Kayaknya Largangsir itu kayak paguyubannya di daerah Jogja. Paguyuban Largangsir. Ya nanti pokoknya kita ikuti acara di sana, mungkin pameran, mungkin juga ada bursanya juga, ada lelangnya juga, Mas. Ada. Nah, ini kebetulan kan memang pilih hari terakhir itu karena di brosurnya itu kan Minggu ini kan lelangnya hari terakhir. Jadi kan kita lihat nanti lelang Tusan Aji itu kayak gimana, itu kan kita lihat nanti. Ya, hujan lebat di sini. Coba semoga nanti di sana acara tetap berjalan lancar ya. Kita mau lihat lelang. Ini nanti nggak ada ini, Mas, nggak ada stasiun radio obat-obatan, kayaknya nggak ada ini, Mas. Daerahnya masih agak Biasanya kalau kita kan ke pelosok kan nyetel radio itu isinya kan promo-promo obat. Iya, itu menandakan kalau kita sudah sampai. Kalau kita ke pelosok ya, tapi ini kita ke Jogja, mungkin lagunya nanti lagu-lagu barat ya. Oke, perjalanan kami lanjutkan dulu ya. Pas ngomong masjid itu sih. Sudah mau sampai tujuan di Google Map, ternyata juga di pedesaan ya, Mas ya. Iya. Ini di utara Jogja. Utara Jogja arah Merapi. Jalannya soy. Hawane enak banget ini. Sudah Sampai di parkiran Omah Duwung. Hujan ya? Hujan tipis-tipis ini. Lokasinya di bawah sini. Maskerku ketinggalan dan patuhi protokol kesehatan. Yang L pun telah. Oh jelas ya Pak, ini tinggal ini sama tembok ya. Dari Solo langsung Mas? Dari Solo langsung Mas? Dari Solo. Terus kan ya? Hujan. Ya. Duh, ini kaos kita sama ini, Mas. Ini Mas Siva ya yang tadi bantuin pegang kamera. Makasih loh Mas ya. Asli mana Mas ini, Mas? Kelahiran Banjar, domisili di Sragen. Oh, berarti ini di Omah Duwung ini ikut partisipasi stand berarti. Partisipasi Oh. meramaikan Tusan Aji. Biar tidak semuanya sepuh, harus ada milenialnya. Oh iya.
kerangka Gayaman Jogja ya. Jogja Mas. Iya, peletnya bagus ini. Oke, ini koleksi yang dipamerkan di Omah Duwung. Sedang mengamati apa ini Mas? Keris apa ini Mas? Mengamati keris-keris. Mengamati keris-keris. Oke, ini dapurnya macam-macam ya. Ini ada yang lurus, ada yang low. Itu bentuk mana itu? Largangsir. Ya, pamor gubet itu. Ini Largangsir ini. Makan dulu ya. Makan dulu menu di Omah Duwung. Soto Madura. Bahwasanya Madura itu menginvasi mana-mana ya Mas. Di Sleman sotonya juga Madura, serang gagas panggon. Ya, makan dulu ya. Ya, selamat sore teman-teman. Kita udah sampai di Omah Duwung di Cangkringan ya. Cangkringan ya. Cangkringan masuknya Jogja apa Sleman. Sleman. Sleman ya. Di Sleman Utara Jogja. Utara ya, dekat di bawah Merapi. di lereng Melapi ya. Ya. Hawanya enak sekali di sini. Ya. Ini kita bersama ketuanya komunitas apa paguyuban? Sekarang Lebih jadi perkumpulan. jadi Ya, perkumpulan. karena kemarin kita baru mengurus legalitas. Oh, Perkumpulan Pesan Haji Largangsir. Largangsir Di ya. badan hukum gitu ya. Ya, Largangsir itu kan sebenarnya cenderung sengkalan Iya. Laring Jericho Manjing Saliro itu kan kita berdirinya 2019. 2019. Ya. Berarti baru Jeyong. Ya, baru terlalu lama. Iya. Jadi apa namanya? Kalau tahun Jawa kan 1951 lah itu sengkalannya itu. Oh. Artinya itu. Ini perkenalan dulu dong. Tadi kan udah bicara ngomong kok ini bapaknya siapa, nggak ada perkenalan dulu. Ini ada Om Edi, Jom, Ya, dari Largangsir merangkap sebagai ketua. ya. Nah ini saya mau tanya, ini kan kalau saya pantau terus dari Facebook apa dari media sosial itu kegiatannya tiap bulan itu kok bisa gitu. Tadinya itu tercetus kok tiap bulan gitu, nggak 3 bulan apa? Ya, jadi kebetulan pemiliknya, ownernya Omah Duwung ini Ikhwan Nur itu anggota Largangsir juga. Jadi kita kebetulan punya tempat itu. Kemudian kan 35% dari anggota kita itu kan memang pebursa. Oh, Terus kita juga mikir bahwa ekosistem kerekisan itu bursa itu juga salah satunya. Ya, jadi kalau dulu memang kita dijajak sama teman-teman. Di ini Largangsir ya dodolan. Ya iya, dodolan memang. Itu perlu kalau nggak ada. tidak menampik Tidak. Bahwa kemudian itu juga perlu diedukasi, saya pikir gitu. Kita bikin misalnya kayak notanya itu kalau orang beli jadi keris itu ada dapurnya apa gitu. Bukan sertifikat tapi itu ada informasi supaya orang bisa belajar juga. Karena melestarikan itu juga tidak mungkin lepas dari jual beli juga. Ya, karena salah satu ekosistem toh. Kalau kita kalau yang kolektor misalnya nggak ada pebursa juga harus boleh nih. Saya dulu apa di kaki gunung sana itu jauh-jauh itu parah nih. Oh. Gitu kan namanya. Memang apa namanya. Ya kebetulan ini juga masa pandemi kemarin kita ini yang ke-12. Sudah 12 kali. Ya, sebetulnya 13 dulu waktu pandemi yang itu kita sempat cancel. Tapi untuk tanggal apa-apa gitu apa harus khusus tanggal 11 mungkin setiap bulannya apa gitu? Enggak, kita sebetulnya minggu pertama Sabtu Minggu. Cuman kemarin kan pas tahun baru jadi kita mundur tanggal ini. Memang ini kan juga kemarin memang karena pandemi ini ya. Pandemi itu kemudian juga ini ternyata juga diantara misalnya nggak ada pengunjung waktu itu diantara teman-teman ini kan juga ini kan salah satu pendukung dari pemasukan dari untuk mendukung kegiatan juga. Jadi ya bisnis antara anggota terus kemudian kalau untuk keanggotaannya Om ini udah sampai berapa? Kita nggak banyak sih 40 atau berapa ya. Memang gini Largangsir itu tidak
terlalu anggota ya. Tapi kan kita kalau kita bikin acara pameran itu kita ngundang dari silakan kalau mau Jadi kalau untuk masuknya anggota itu ada syarat khusus apa, harus berdomisili di mana kah gitu? Soalnya enggak sih, enggak. Semua boleh. Gitu. Boleh lah. Asal mencintai Tosan Haji. Nah. Mungkin ada pertanyaan Pak, untuk generasi muda itu Mas, Pak, perlunya regenerasi itu sebenarnya perlu nggak gitu untuk keris itu sendiri? Ya saya pikir perlu ya, apalagi kan sebetulnya kalau keris ini yang diwarisi kan tak bendanya. Saya pikir itu termasuk kemudian mengembangkan. Terus kan kalau melihat budaya keris itu sudah berubah ya, tidak seperti bergeser ya. Maksudnya memang dulu keraton gitu yang jadi dulu kalau orang punya kinata emas yang 7 kedono atau berapa itu raja, terus pangeran berapa. Sekarang ya kalau punya duit ya bisa kan gitu. Berarti ini kemungkinan nanti juga mengarah ke edukasi juga ya Om? Ya memang kita satu-satunya edukasi, jadi kita melakukan beberapa hal. Kemarin itu saya sempat ketemu anggota kodok baris yang dokter-dokter itu. Ya. Waktu itu kan ya kita ternyata dia tuh saya Pak di pasar Sasang juga banyak belajar juga karena ketemu banyak barang kemudian kayak gitu. Jadi kita melakukan beberapa hal ya yang pameran. Besok diisi kita ada workshop tentang seni lukis. Ya seni lukis tapi bulan besok ini. Ya yang bulan itu. Jadi itu event ada beberapa. Seni lukis itu kan kemudian kita memperkenalkan Tosan Haji juga lewat itu. Jadi itu kita kerjasama dengan Lingkaran Warna, kaos buku itu mereka usulkan ada 2. Jadi yang pertama itu yang akrab dengan anak-anak dulu, misalnya di atas pensil atau tempat pensil itu, tapi nanti objeknya kita pakai yang keris. Ya kita nanti peserta kita ajak keliling di pameran itu, kita terus kemudian mereka kemudian yang kedua kita warangka. Kalau di Solo kan warangka sungging itu sebenarnya populer. Kalau di Jogja belum. Itu kita memang punya program untuk mau memolerkan itu. Atau kita punya pengrajin di mana? Di Mogiri itu kan. Ya, kemudian secara SDM kan ada sekolah menengah seni rupa atau kejuruan itu kan ada isi kayak gitu kayak. Itu saya pikir itu kita mau mengembangkan itu juga. Berarti memang regenerasi itu memang sangat penting ya. Jadi memang ada beberapa usaha yang kita lakukan. Tapi memang kita tuh backgroundnya dulu kan dari isi sebetulnya. Jadi tahun 2015 itu isi itu kan kalau seni rupa dulu dari asri toh. Itu Harla itu diperingati. Kemudian waktu itu teman-teman yang penggemar ini pameran di kampus itu. Nah, kemudian kita bikin kasir itu. Berarti berawal dari itu, dari itu. Jadi memang kalau kok kegiatan terus ya karena kita banyak seniman tuh ya badi pameran terus kan. Tapi berarti memang dari pemerintah lokalnya sendiri juga mensupport ya Om ya? Belum sih. Belum. Klasik belum sih gitu loh. Jadi ini aja misalnya kayak di dinas itu kita undang kok datang ke Madung, mau datang kok ya angel. Aras-arasan datang itu. Wong ora tak jeli apa-apa. Iya, ya itu polemik bangsa kita. Ya kalau kita sih nggak usah itulah, maksudnya nggak usah kalau mikirin itu nggak kerja, nggak bikin apa-apa, nggak ngapain. Isinya isi Jogja, Pak. Isi Jogja ya. Kalau diisi kan malah udah ada prodi keris kan. Ya di mana kan kalau di sekarang Yogyakarta ini di dinas itu ada tim pengembangan. Sudah bekerja 2 tahun inilah. Jadi mereka bikin rekomendasi begitu. Cuman memang pemerintah itu kan kepala dinas juga ngomong rekomendasi ini kemudian nggak begitu aja langsung bisa dilaksanakan atau macam-macam. Jadi ya kalau yang di komunitas kan lebih tidak ada ya pertanggungan jawab pemerintah mungkin lebih rumit lah gitu. Jadi kalau yang kita lakukan ini kan ya sebisanya gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih muda yang pengen melestarikan Tosan Haji bisa ini nanti mampir ke Omah Duwung gitu. Sinau Sowan. Yang suka bro. Ternyata kan ya sama-sama belajar lah. Ini kan kalau dari dulu itu mungkin ketakutan dari anak muda itu orang tua itu pasti kolot, orang tua pasti ini nanti wah mas nanti enggak masih muda keris. Sedangkan kita kan juga bagaimana tetap lestari kan harus ada regenerasi itu tadi ya Om. Ya, ternyata kan kayak Om Edi ini enak banget loh orangnya. Low profile ya. Sebetulnya gini, saya juga kalau
kita sempat waktu di Ambarukmo kan ada tiap minggu itu ada pasar Wiguno itu jualan anak-anak muda yang jualan artisan lokal itu. Itu saya sempat di sana juga. Kemudian kita sebetulnya gini, ini kita memperkenalkan kembali budaya kita, gitu ya, yang satu-satunya di dunia. Jadi yang penting itu ngerti dulu, bukan kemudian mau jadi kolektor atau apa gitu, tapi tahu gitu loh. Ya kalau batik itu kan orang sudah tahu, oh batik ini. Kemudian punya kita. Kalau ini kan brandingnya keris ini jelek. Karena sinetron itu kan. Tahu saja belum ya, apalagi. Nah, kan gitu ya, apa namanya? Tapi memang kemudian gini, kemarin tuh Pak Amos tuh cerita waktu ada launching majalah Salon itu ya ngomong, itu sempat ada ASN di Bantul itu WA saya, Pak ini saya mau pakai jangkep, terus ini keris yang Jogja itu yang mana gitu loh. Dan itu sebenarnya tetap terjadi. Maksudnya teman-teman yang di kerisan mungkin orang ngerti, tapi itu terjadi gitu. Fakta ya itu. Fakta. Kemudian ketika saya menghadiri juga keliru, ini Jogja kok kerisnya Solo. Bahkan kemarin di Sleman itu Dinas Kebudayaan kita beberapa pegawai itu diundang sana untuk audiensi itu. Ada majalahnya, kemudian ada lomba ketoprak. Ya, tapi pialanya itu pakai kerisnya Solo. Sedangkan gitu loh. Lombanya di Jogja. Tapi kerisnya Solo. Wujud gitu kerisnya. Terus saya ngomong juga, ya itu joglo di depan Dinas Kebudayaan itu. Itu kan joglo Demak itu. Itu ironi juga sih Om. Kalau di Solo juga ada. Itu malah berdiri tegak kokoh di depan terminal itu, kerisnya itu tidak monumen. Iya, monumen apa itu? Keris nggak jelas ya. Iya, kayak mundu. karena apa ya? Tapi akhirnya ini ya, yang pejabat sementara kebetulan memang dia mengakui bahwa kemudian kita nggak ketemu sama orang yang ngerti kan. Ya itu bukan salah mereka juga gitu ya. Jadi makanya yang ngerti ini juga kemudian harus harus aktif gitu. Jadi kadang-kadang kan juga perlu bahwa kemudian kita ke masyarakat tuh jangan yang daging-daging lah gitu loh. Yang gampang-gampang aja dulu gitu loh. Kalau yang daging ini ngomong apa kan gitu kan. Kan gitu. Itu perlu ya. Memang ada kalau ngomong literasi ya yang kelas jurnal ya nggak apa-apa, tapi kemudian untuk masyarakat kan juga harus yang ya santai gitu lah. Itu di channel kami itu emang dari nol Pak. Jadi menjelaskan gayaman itu apa, ladrang itu apa, yang Jogja gini ini dari keris brojol terus dari tilam. Jadi memang target kami di sini tuh teman-teman yang masih awam. Ya memang itu kan makanya kita juga salah satunya itulah. Jadi bagaimana memakai juga karena saya dari seni rupa bahwa itu keris itu seni rupa juga. Jadi melihatnya harus dari sana juga. Misalnya kalau ngomong isi ya lukisan tuh kalau yang greget, yang digarap serius ya. Tapi ya yang souveniran juga ada kan. Sama keris juga gitu kan. Zaman dulu pun tidak semua orang mengerti keris yang apa. Nah, untuk visi misinya dari Largangsir sendiri Om, mungkin ya kita tadi lah kemudian bahwa budaya keris ini sudah berubah. Kita mau edukasi ya salah satunya. Jadi bagaimana memperkenalkan kembali sebetulnya. Kenalkan kembali Tosana Aji ya. Karena kita memang budaya kita gitu loh. Jadi itu ke yang penggemar-penggemar baru lah kita. Makanya itu kalau di Solo mungkin banyak bumbu ya. Di sini itu cuma beberapa juga. Saya ngomong banyak juga teman-teman, isi bikin itu apa gitu loh. Isi itu mengeluarkan seniman ya sudah itu jadi kan gitu. Jogja Solo aja kemarin cerita Solo itu ada 8 beasiswa baru 2 yang dipakai gitu loh. Makanya ya nanti kita ada demo tempat itu juga saya minta diisi karena supaya juga tahu ya udah diisi aja lah. Yang lulus itu yang lulus mau ditarik ke sini dijadikan empu di sini nggak apa-apa. Ada empu cewek loh itu di isi Solo itu. Ya makanya itu kan gitu makanya itu kan ini loh saya pikir ketika membangun itu juga harus dibangun juga yang mengapresiasi. Nanti ada timbu siapa yang tuku. Soalnya saya itu seniman juga jadi banyak lulusan isi Jogja, isi Solo jadi seniman ora payu karyanya. Sama larinya kemana kan gitu. Dan ini mungkin untuk bukan pertanyaan sih. Mungkin kan waktu kita juga sudah mepet mau menjelang malam. Ini nanti ada lelang juga ya? Ya biasanya kita hari kedua itu ada lelang. Kalau pas sepi banget ya apa sebetulnya untuk untuk rame-rame juga. Ya rame-rame juga.
pesan terakhir untuk generasi muda kita Om yang Pesan-pesan. mau ya pesan kesannya untuk generasi muda yang pengen gitu melestarikan Tosanaji itu gimana? Mungkin pertanyaan realnya, kenapa harus tahu keris dan kenapa kok juga harus memiliki misalnya? Iya gitu pesannya. Ya saya pikir kalau ini kan budaya kita, ya budaya yang sangat luar biasa dari segi teknis, filosofi dan macam-macam kita tuh punya, tapi kok nanti kok tidak mengerti, minimal mengerti dulu lah, gitulah. Jadi kemudian nanti tingkatnya mau memiliki atau nanti jadi kalau yang punya warisan juga, oh nyata ini harus dipelihara, dianukan gitu. Jadi jangan sampai nanti kita bengok-bengok lagi kalau diambil Malaysia gitu misalnya, itu kan milikilah keris sekarang juga. Seperti yang awal-awal video-video dulu pokoknya duwe rakitan siji. Jadi memang yang ya belajar yang dari, makanya kalau dulu kan organisasi itu keris kayak ini kan dipamerke ada ya, ini kan maksudnya anggota itu tidak semua orang yang kemudian kelasnya macam-macam gitu. Jangan dikep ya gitu. Nah, jadi maksudnya orang belajar itu ada yang kelas ini. Jadi kalau orang yang pertama kali wah kerasnya masih larang, ya wis wega gitu. Ya ta lari orang di duit ya. Semua keris itu bagus. Nah, makanya itu kan juga ya nanti naik kelas lah, itu ada gitu. Jadi jangan takut lah. Iya, ada. Dan yang sederhana dulu. Jadi kalau takut sama keris ngapain? Iya, takut sama Gusti Allah. Nah, iya. Mau sama benda kok takut. Iya, leres. Itu yang stigma negatif yang sudah berlaku di masyarakat itu. Iya, tadi lucu tuh. Iya, benar. Katanya kamu kok sama barang takut. Iya, benar. Jadi pikirannya yang harus dibereskan, bukan barangnya. Barangnya. Iya, benar ya. Nah, ya pun niki karena sudah mau malam juga. Terus biasa dimensi YouTube itu kuotanya banyak Om kalau upload. Jadi ini terima kasih banget buat Comedy. Semoga Largangsir ya makin jaya ya makin lancar ke depan. Juga dukungan. Event-eventnya bagus-bagus terus. Kalau saya lihat itu kompak. Ini terima kasih pokoknya sudah meluangkan waktu untuk anak-anak muda yang pengen belajar kawruh tentang Tosana. Selesai ya Mas Anwar. Iya. Kerisnya diudani. Alhamdulillah tadi udah mampir ke Omah Duwung. Semoga nambah pengalaman sama nambah relasi. Sangat bermanfaat sekali. Ini dapat penumpang satu. Ini satu. Atur suwun dikasih tumpangan. Seragentina. Iya, Argentina. sesuai tujuan ya Mas ya. Oh iya. Sesuai aplikasi. Kita tinggal perjalanan pulang ke Solo 2 jam paling. Nggak nyampe ya? Enggak nyampe. Embut ding, rame ya hari Minggu. Ini enggak mampir ke Sarkemas. Pasar Kembang ini pasar kembang, pasar dodol kembang maksudnya. Iya kan mau buat oleh-oleh pulang. Boleh kembang besok. Mungkin gitu dulu perjalanan kita hari ini. Tunggu vlog selanjutnya. Assalamualaikum.